Jude Bellingham cedera saat bela Madrid, timnas Inggris pantas was-was. Cedera yang didapat saat laga Liga Spanyol antara Real Madrid melawan Rayo Vallecano membuat Jude Bellingham berpeluang absen membela timnas Inggris. Jude Bellingham mendapat cedera kala membela Real Madrid dalam laga pekan ke-22 Liga Spanyol pada hari Minggu, tanggal 1 Februari tahun 2026, di Stadion Santiago Bernabeu. Dalam pertandingan ini, Real Madrid unggul lebih dulu melalui aksi Vinicius Junior pada menit ke-15 sebelum Rayo Vallecano menyamakan kedudukan melalui aksi Jorge de Frutos pada menit ke-49. Gol penalti Kylian Mbappe jelang akhir babak kedua lantas membuat Real Madrid mendapatkan 3 poin dari Rayo Vallecano. Namun, Los Blancos harus mengalami nasib sial usai Jude Bellingham ditarik pada menit ke-10 babak pertama. Bellingham sempat berjalan memasuki lorong stadion usai mendapatkan perawatan pada pahanya. Setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini pada pemain kami, Jude Bellingham, oleh tim medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera pada otot semitendinosus di kaki kirinya. Menunggu perkembangan selanjutnya, ungkap salah satu sumber Real Madrid dilansir dari Mirror. Salah satu sumber menyebutkan bahwa gelandang timnas Inggris ini akan absen dalam 4 pekan dan melewatkan pertandingan playoff Liga Champions antara Real Madrid melawan Benfica. Real Madrid harus waspada, Vinicius Junior jadi incaran klub Arab Saudi. Spekulasi tentang masa depan Vinicius Junior di Real Madrid belum mereda, bahkan, pernyataan terbaru CEO Al Hilal, Steve Calzada, makin memanasi rumor tentang kelanjutan karir pemain Brasil tersebut. Steve Calzada mengonfirmasi bahwa Liga Arab Saudi memantau dengan saksama winger Real Madrid tersebut sebagai bagian dari ambisi rekrutmen jangka panjang mereka. Sepak bola Arab Saudi terus memperluas pengaruhnya secara bertahap dengan membidik sejumlah nama terbesar di sepak bola dunia. Strategi ini sudah berhasil membawa beberapa bintang Eropa ke kawasan tersebut. Calzada menegaskan bahwa meski Al Hilal saat ini belum melakukan negosiasi untuk sang pemain, ketertarikan tetap datang dari pihak liga. Dalam kasus kami, tidak ada pembicaraan. Tetapi CEO Liga Saudi, setiap kali ditanya, selalu mengatakan bahwa jika dia tersedia, dia akan mencoba membawanya, ujar Calzada kepada SER, seperti dikutip dari Madrid Universal, Rabu, tanggal 4 Februari tahun 2026. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Dana Investasi Publik Arab Saudi, PIF, terus memantau situasi Vinicius dengan sangat dekat. Mereka berencana terus menguji pasar dan berupaya memikat para bintang elit Eropa dengan paket finansial yang sulit ditandingi oleh sebagian besar klub. Situasi Vinicius dinilai sangat sensitif karena masa depan jangka panjangnya di Real Madrid belum sepenuhnya jelas. Real Madrid ngebet boyong bintang Chelsea, biayanya 9 digit. Real Madrid terobsesi untuk merekrut bintang Liga Inggris dengan biaya 9 digit di musim panas ini. Sebelumnya Madrid menghabiskan total 93 juta pounds untuk 2 rekrutan terbesar mereka di musim panas, Dean Huijsen dan Alvaro Carreras. Los Blancos juga menghabiskan sekitar 10 juta pounds untuk merekrut Trent Alexander-Arnold pada bulan Juni agar ia dapat bermain di Piala Dunia antar klub. Madrid sebelumnya setuju untuk merekrutnya setelah kontraknya dengan Liverpool berakhir. Kemudian sekitar 40 juta pounds dihabiskan untuk merekrut gelandang muda Franco Mastantuono dari River Plate pada bulan Agustus. Akibat pengeluaran tersebut, Real Madrid menjalani bursa transfer Januari yang tenang, dan jauh lebih menonjol karena pemecatan Xabi Alonso dan promosi Alvaro Arbeloa sebagai penggantinya. Selanjutnya, mereka mengizinkan gelandang legendaris Luka Modric untuk meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir musim panas lalu. Pemain berusia 40 tahun itu, kemudian bergabung dengan raksasa Italia, AC Milan. Menurut AS, Real Madrid telah menyusun rencana pengganti jangka panjang sebelum kepergian Modric, yang melibatkan Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Arda Güler. Laporan tersebut juga mencatat bahwa klub berencana untuk berinvestasi besar-besaran pada seorang gelandang, dan, menurut media Spanyol Fichajes, Los Blancos telah mengidentifikasi Enzo Fernandez dari Chelsea sebagai target musim panas, serta bersedia mengeluarkan sekitar 120 juta pounds untuk merekrutnya. Fernandes bergabung dengan Chelsea pada Januari tahun 2023, menandatangani kontrak 9,5 tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan klub London tersebut. The Blues harus membayar 106,8 juta pounds untuk merekrut pemain Argentina itu dari Benfica, tempat ia hanya menghabiskan 6 bulan. Fichajes mengklaim bahwa obsesi Real Madrid semakin meningkat terkait potensi perekrutan Fernandes di musim panas. Ia mewakili level pemain yang diidamkan Real Madrid jika mereka ingin mendominasi lagi La Liga dan Eropa.
laporan tersebut juga mengklaim bahwa pemenang Piala Dunia 2022 itu ingin mengenakan seragam putih dan dilaporkan lelah dengan kurangnya kesuksesan Chelsea di bawah kepemilikan mereka saat ini. Real Madrid dipastikan kehilangan Vinicius Junior. Real Madrid meraih kemenangan penting 2-1 atas Rayo Vallecano pada pekan ke-22 La Liga. Hasil tersebut menjadi suntikan moral setelah tim melewati fase performa yang belum stabil. 3 poin dipastikan lewat penalti Kylian Mbappe pada menit akhir, ketika lawan bermain dengan 10 pemain. Sebelumnya, Vinicius Junior membuka keunggulan melalui aksi individu berkualitas. Namun, kemenangan itu diiringi kabar kurang menyenangkan jelang laga selanjutnya. Winger asal Brasil tersebut dipastikan absen saat Real Madrid bertandang ke markas Valencia di Mestalla. Vinicius Junior menerima kartu kuning pada menit ke-83 karena terlibat adu argumen dan menunjukkan gestur protes di lapangan. Hukuman itu menjadi kartu kelimanya di Liga Spanyol musim ini. Dengan skorsing tersebut, pemain bernomor punggung 7 tidak akan masuk dalam daftar skuad laga berikutnya. Absennya sosok penting di sektor sayap menjadi tantangan bagi struktur serangan tim. Bermain di Mestalla bukan perkara mudah bagi Vinicius Junior dalam beberapa musim terakhir. Stadion tersebut kerap menghadirkan atmosfer yang penuh tekanan bagi dirinya. Kali ini, ia bahkan tidak akan ikut dalam perjalanan tim ke Valencia. Situasi itu membuat laga yang biasanya syarat emosi berlangsung tanpa figur utama di sisi kiri serangan. Tanpa kehadirannya, staf pelatih harus menyusun ulang komposisi lini depan dengan opsi yang tersedia. Waktu persiapan selama sepekan menjadi modal untuk mencari formula yang paling tepat. Kehilangan pemain yang sedang berada dalam performa cukup baik jelas memengaruhi keseimbangan permainan. Meski demikian, tim tetap dituntut menjaga momentum positif setelah kemenangan terakhir di Liga. Aston Villa dan Newcastle sodorkan tawaran 40 juta euro untuk bek muda Real Madrid Dean Huijsen. Aston Villa dan Newcastle United bergerak agresif di bursa transfer. Dua klub Premier League itu mengajukan tawaran 40 juta euro untuk merekrut bek muda Real Madrid, Dean Huijsen. Namun Los Blancos langsung menutup pintu negosiasi. Media Spanyol melaporkan Real Madrid menilai Huijsen sebagai bagian penting proyek masa depan. Klub raksasa tersebut menolak kedua proposal dan menegaskan tidak berniat melepas sang pemain dalam waktu dekat. Keputusan itu menunjukkan keyakinan Madrid pada potensi Huijsen. Bek berusia muda tersebut dianggap memiliki kualitas teknik dan ketenangan yang dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan tim utama. Menjual Huijsen saat ini dinilai terlalu berisiko. Rekam jejak Huijsen di Inggris juga memperkuat minat klub peminat. Ia sempat tampil menjanjikan bersama Bournemouth dan membuktikan mampu beradaptasi dengan ritme Premier League yang cepat dan fisik. Baik Aston Villa maupun Newcastle memiliki kebutuhan serupa. Keduanya ingin mempertebal opsi bek tengah untuk proyek jangka panjang. Huijsen dinilai cocok karena usia muda dan profil permainan modern. Newcastle United tak kalah ambisius. Klub kaya raya itu menargetkan trofi besar dalam beberapa musim ke depan. Setelah meraih gelar domestik, The Magpies ingin memperkuat fondasi tim, terutama di sektor pertahanan. Huijsen diproyeksikan menjadi penerus ideal bagi Dan Burn dan Fabian Schär. Posturnya kuat, membaca permainan dengan baik, dan nyaman membangun serangan dari belakang. Meski demikian, membujuk Real Madrid bukan perkara mudah. Los Blancos melihat Huijsen sebagai investasi strategis, bukan komoditas jual cepat. Di sisi lain, sang pemain juga menikmati proses perkembangannya di Madrid. Situasi ini membuat Aston Villa dan Newcastle harus bersabar. Jika ingin berhasil, mereka memerlukan pendekatan lebih kreatif atau menunggu momen tepat pada jendela transfer berikutnya. Real Madrid kepincut dengan Vitinha, siap beri tawaran besar ke PSG. Real Madrid mulai bergerak menyusun rencana jelang bursa transfer musim panas, dan sinyalnya cukup jelas. Masalah di area tengah lapangan sudah terasa sejak 18 bulan terakhir, tepat setelah Toni Kroos memutuskan pensiun. Kepergian Luka Modric pada musim panas lalu membuat situasi makin rumit. Sejumlah nama seperti Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, dan Fede Valverde belum sepenuhnya mampu mengisi kekosongan peran yang ditinggalkan dua legenda tersebut secara konsisten. Melansir Football Espana, Real Madrid sangat ingin memboyong sang maestro lini tengah, Vitinha. Gelandang Paris Saint-Germain itu disebut sangat dihargai di internal klub dan kini muncul sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah musim depan. Meski begitu, upaya mendatangkan Vitinha jelas tidak akan mudah.
PSG dikenal sebagai klub yang sulit diajak bernegosiasi, terutama untuk pemain inti mereka. Menyadari hal tersebut, Real Madrid dikabarkan berharap Vichy-nya sendiri bersedia mendorong kepindahan, sehingga posisi PSG dalam negosiasi bisa sedikit melemah jika sang pemain menunjukkan keinginan hengkang. Strategi semacam ini bukan hal baru bagi Los Blancos. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sukses merekrut pemain-pemain besar dengan pendekatan serupa, yakni menunggu momen yang tepat sambil memanfaatkan situasi kontrak dan keinginan pemain. Cara tersebut terbukti efektif dan kini diharapkan bisa kembali berjalan mulus.